Ahmad Sidkir boleh di-close dulu untuk PPT-nya. Bentar ya. Oke. Kita langsung ke prakteknya saja. Untuk teorinya tadi sudah ada di PPT-nya Mas, kelompoknya Mas Dhani tadi sudah cukup lengkap sekali. Nanti bisa dibaca lagi ya di PPT-nya Mas Dhani tadi. Tapi kita langsung ke prakteknya. Adalah PPT terkait dengan cara mengerjakan taksasi jaminan. Untuk kata-kata UTS-nya karena ini tidak dijadikan nilai UTS, hanya nilai tugas, tetapi diingat baik-baik bahwa tugas itu mempunyai porsi nilai yang lebih tinggi daripada UTS. Kalau UTS hanya 20%, tugas itu 30%. Ya, jadi ini lebih berbobot daripada UTS. Tetapi tenang, kalian mengerjakannya secara kelompok nanti. Kelompoknya sama dengan kelompok yang analisa pembiayaan pengusaha ya yang kemarin. Bagaimana cara mentaksasi jaminan? Itu yang pertama adalah mencari pembanding ya. Nanti kalian cari rumah ya, rumah di sekitar rumah kalian mungkin atau di daerah kalian terserah, di daerah manapun terserah ya. Uh, Mungkin sekitar 3 atau 4 rumah ya, 3 atau 4 rumah. Di dalam perbankan memang yang paling sering dijadikan jaminan adalah properti biasanya. Apakah ada selain properti? Ada kendaraan, ya, ada kendaraan, kemudian ada emas, kadang, kemudian ada surat-surat berharga seperti deposito dan lain sebagainya. Dan SK pun surat keputusan ya, surat pengangkatan pegawai tetap itu bisa dijaminkan di bank. Tetapi yang paling banyak adalah terkait dengan properti atau rumah. Ya, kalau properti atau rumah, jadi sudah disampaikan oleh kelompoknya Mas Dhani ya, bahwa ada 3 metode yang digunakan untuk mentaksasi jaminan. Yang pertama adalah taksasi dengan menggunakan metode pendekatan pasar, ya. Kedua adalah metode dengan pendekatan biaya, dan terakhir adalah metode dengan pendekatan pendapatan atau income. Ini PPT saya terlihat ya? Suara saya terdengar jelas? Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, kali ini kita mengambil satu contoh saja, yaitu dengan menggunakan pendekatan pasar. Ya, kalau pendekatan biaya itu biasanya rata-rata di dalam perbankan digunakan untuk jaminan kendaraan. Nah, itu masuk dalam pendekatan biaya. Kalau pendekatan pasar biasanya dilakukan lebih banyak di lembaga keuangan itu untuk properti atau rumah. Nah, nanti kalian akan mentaksasi, cari 3 atau 4 rumah, cari 3 atau 4 rumah, di mana satu rumahnya akan dijadikan sebagai taksasi dan 2 rumah atau 3 rumah yang lainnya akan dijadikan sebagai pembanding. Cari 3 atau 4 rumah ya, di mana yang satu rumah akan dijadikan taksasi dan 2 atau 3 rumahnya akan dijadikan pembanding. Ya, sisanya dijadikan pembanding. Nah, kalau properti berbentuk rumah ya, itu terbagi menjadi 2, yaitu tanah dan bangunan. Ya, di mana tanahnya itu bukti kepemilikannya adalah berupa sertifikat kepemilikan ya, berupa SHM atau SHGB.
Kemudian untuk bangunannya itu adalah izin mendirikan bangunan atau IMB menjadi dua. Nah, nanti cara mengerjakannya juga terbagi menjadi dua. Tanah sendiri, bangunannya juga sendiri, gitu ya. Nah, nanti ketika mencari 3 atau 4 rumah, cari yang sebanding. Dalam artian di sini adalah apple to apple. Maksudnya apa? Nah, ini akan saya jelaskan apa maksud dari apple to apple. Itu sebanding atau sama, ya. Jika sebuah rumah yang akan ditaksasi adalah rumah dengan 1 lantai, maka carilah 2 atau 3 pembanding yang sama, yaitu 1 lantai juga. Jadi kalian cari tuh 3 sampai dengan 4 rumah yang 1 lantai sama. Kalau nemunya 2 lantai ya berarti ketiganya atau keempatnya itu adalah 2 lantai juga. Tidak boleh berbeda, ya. Tidak boleh berbeda. Tidak boleh berbeda dalam artian tipenya saja ya, bukan berarti nanti rumahnya ditaksasi dengan pembandingnya itu adalah rumah yang sama terus dikopas menjadi 4 gitu aja, enggak ya, enggak begitu ya. Di sini dalam artian adalah yang setipe. Kalau 1 lantai, ya 1 lantai semua. Begitu ya. Kemudian yang kedua, jika rumah tersebut berbentuk ruko, rumah toko, maka pembandingnya pun juga harus ruko. Ya, pembandingnya juga harus ruko. Kalau cari ruko, maka 4-empatnya atau 3-tiganya berbentuk ruko juga. Ya, kalau rumahnya 1 lantai, ya 1 lantai. Semuanya 1 lantai. Kalau ruko, ya ruko semuanya, gitu ya. Kemudian nanti lihat tuh di keterangannya, ya. Lihat luas rumahnya berapa meter persegi, luas tanahnya, ya. Biasanya tidak sama, beda-beda, tetapi selisihnya sedikit, ya. Kalau nanti nemunya itu 40 meter persegi, maka kedua atau ketiga rumah yang lainnya itu adalah meter persegi juga. Boleh berbeda, tetapi jangan terlalu jauh. Kalau 40 meter persegi, maka yang lainnya mungkin 30 meter persegi boleh. Atau 50 meter persegi juga boleh. Itu masih setipe. Meter persegi, itu satunya 80 meter persegi, itu sudah tidak setipe. Sudah 2 kali lipatnya, berarti sudah bukan apple to apple. Ya. Kemudian kalau nemu yang 70 meter persegi, maka yang lainnya juga harus di sekitaran angka 70 meter persegi. Berapa batasnya? Yaitu 60 sampai 90. Oh Pak, ini ketemunya ada 70, 80, dan 60. Boleh, masih boleh dipakai. Ya, masih di sekitar angka itu. Yang dijadikan taksasi 70 meter persegi, pembandingnya 60 sama 80 meter, Pak. Boleh, gitu ya. Nah, kalau luas tanahnya itu 100 meter persegi, maka rumah yang lainnya boleh di sekitar angka 90 sampai 120 meter persegi. Tapi nanti nggak boleh ya, kalau satunya 40 meter persegi, terus yang lainnya 90 meter persegi, nggak boleh. Ya, atau bahkan 120 meter persegi nggak boleh. Ya, harus apple to apple atau sebanding. Paham di sini ya? Cari 3 sampai dengan 4 rumah, di mana yang satu akan dijadikan taksasi, yang 2 atau 3 rumah akan dijadikan pembanding. Paham ya? Paham? Insya Allah paham, Pak. Ya, insya Allah. Oke, jika sebuah rumah yang akan ditaksasi adalah 2 lantai, maka cari juga 2 pembanding rumah yang sama, yaitu 2 lantai juga. Gitu, 2 sampai 3 pembanding ya. Oke, nah ini penting nih. Jika yang ditaksasi bersertifikat SHM atau SHGB, maka carilah 2 pembanding yang sertifikatnya juga SHM atau SHGB. Sertifikat itu biasanya berupa SHM atau SHGB. Tapi kalau ada ketemunya itu petok D, maka semuanya juga harus petok D, ya, karena itu tidak sebanding. SHM itu hampir sama dengan SHGB, nilainya hampir sama dengan SHGB, ya, tetapi jauh dengan petok D, letter C, dan sertifikat yang lainnya, ya, bentuknya yang lainnya.
itu jauh. Carilah kalau ketemunya SHM maka SHM. Ketemunya SHGB ya cari SHGB. Pak ini satunya SHM, satunya SHGB, nggak apa-apa, masih sebanding. Tapi kalau Pak ini satunya SHM, satunya petok D, nah itu sudah nggak sebanding, nggak boleh. Ya, harus yang sama. Biasanya kalau di kampung itu masih banyak yang pakai petok D. Tapi kalau perumahan itu sudah banyak yang pakai SHM atau SHGB, gitu. Tapi nggak juga kok yang pakai SHM atau SHGB. Cari aja gitu, pasti ada kok. Pak, mohon maaf Pak. Ya, boleh. Itu perbedaannya apa ya Pak? Kalau itu antara SHM SKGB dengan yang tadi apa petok D. Jadi begini, kalau SHM atau SHGB itu sertifikatnya sudah tercatat di Badan Pertanahan, berarti di negara itu sudah tercatat dengan baik. Tetapi kalau petok D itu masih tercatat di sebatas kelurahan, ya masih di kelurahan saja. Dan itu seharusnya disertifikatkan. Nah sekarang kan ada tuh programnya Pak Jokowi tuh, sertifikatkan rumah gratis gitu kan. Nah itu biar secara kepemilikan, bukti kepemilikan itu lebih kuat juga. Kalau ada yang memegang petok D dan ada yang memegang SHM di tanah yang sama atau di tempat yang sama, maka pemenangnya adalah yang memegang atau SHGB. Ya, petok D itu hanya sampai dengan kelurahan saja, jadi diakui sampai dengan kelurahan. Gitu, belum tercatat secara sistematik di di Badan Pertanahan. Begitu. Nah, nilainya pun juga akan berbeda, harganya pun jauh, hampir separuhnya, ya, hampir separuhnya. Jadi kalau bisa sih cari yang SHM atau SHGB. Tidak semua bank bisa menerima sertifikat yang lain selain SHM atau SHGB. Beberapa perbankan tidak mau menerima sertifikat berbentuk petok D, itu tidak mau. Pada umumnya itu memakai SHM atau SHGB. Nanti kalau mau tanya langsung masuk aja ya. Yang cari 3 atau 4 rumah tersebut di daerah yang sama. Jadi jangan terlalu jauh. Maksimal jaraknya adalah 1 km rumah yang akan ditaksasi atau setidaknya tidak beda kelurahan. Nanti kalian akan mencantumkan alamatnya lengkap ya. Baik keempat rumah tersebut wajib untuk dicantumkan alamatnya gitu ya. Wajib untuk dicantumkan alamatnya dan di situ tertera kelurahan atau desanya. Ya, kalau beda kelurahan atau desa dan itu berjarak sangat jauh, maka tidak bisa digunakan. Jadi jaraknya harus berdekatan. Ya, Pak izin tanya, boleh. misalnya ada komplek perumahan, berarti yang sebanding itu juga yang sesama komplek juga. Meskipun Sesama komplek juga, ya. berarti harus kayak gitu. Kenapa? Berarti harus sekomplek pembanding rumahnya itu. Jadi gini, kalau ada satu perumahan, terkadang perumahan itu ada yang unit itu sama persis, tidak berbeda gitu ya, baik dari depan maupun belakang. Nah, price listnya pun sama gitu antara blok A, blok B, blok C, blok D gitu ya. Kalau belum direnovasi price listnya sama. R-nya adalah mencari perumahan di tempat yang lain, tetapi masih dalam satu kelurahan yang sama. Banyak tuh, ya di Sidoarjo tuh banyak yang seperti itu. Jadi satu kelurahan itu pasti ada beberapa perumahan. Di Gresik pun banyak, ya. Kalau rumahnya daerah sekitar daerah Gresik, Sidoarjo pasti banyak tuh menemukan yang seperti itu. Gitu. Jadi cari rumah lagi, tetapi di luar perumahan tersebut, tapi masih satu desa ya, satu kelurahan atau satu desa. Itu batasnya kurang lebih jangan jauh-jauh lah, 1 km ya. 1 km. Kalian boleh cari di OLX, boleh cari di Facebook juga boleh ya, Facebook Marketplace itu boleh. Kemudian kalian cari di Google di rumah dijual juga boleh, rumahdijual.com, cari di jualu.com juga boleh, terserah, cari di Google juga boleh. Atau kalian langsung
cari di lokasi juga boleh, kalian muter-muter tuh. Terus kemudian kalian tanya-tanya melalui WA gitu ya, pura-pura jadi pembeli, kalian tanya harganya, lokasinya, luas tanahnya, luas bangunannya, kalian tanya-tanya boleh. Kalau saya zaman dulu untuk mentaksasi itu saya langsung terjun, jadi tidak mencari melalui internet. Tetapi karena ini pandemi, jadi kalian boleh mencari melalui internet boleh, begitu ya. Kemudian kalau sudah ketemu 3 sampai 4 rumah yang setipe ya, yang setipe ini apple to apple bukan berarti kopas loh ya. Kemarin kakak kelas kalian tuh ada yang satu rumah sama kopas. Jadi saya kembalikan lagi. Ya, saya tidak mau kopas. Jadi di kopas sampai 4 gambar gitu. Nah, itu saya nggak mau seperti itu. Pasti ada bedanya. Di satu perumahan pun, meskipun bentuk fisiknya hampir sama, itu pasti ada bedanya sedikit kok. Antara blok A, blok B, gitu. Antara yang depan dengan yang belakang, itu pasti ada yang berbeda. Gitu ya. Kemudian setelah kalian mencari, ya, mencari 3 sampai 4 rumah, kalian lakukan analisa dengan menginput hasilnya dulu. Ya, caranya seperti apa? Ini ada langkah-langkahnya. Masukkan semua informasi tentang pembanding. Ya, masukkan semua informasinya di keterangan. Luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, sertifikatnya bentuknya apa, jumlah kamar tidurnya berapa, apakah ada dapurnya, airnya gimana, apakah pakai PDAM atau sumur, atau banyak tuh keterangannya di situ. Bahkan nomor marketingnya pun masukkan di situ ya. Nomor marketingnya itu masukkan. Nanti akan saya kasih contoh kok, tenang aja. Kemudian masukkan gambar 2 rumah pembanding dan rumah yang akan ditaksasi. Sebentar ya, nanti akan saya kasih contohnya. Dan masukkan harga jual asli pada kolom Excel di harga pembanding maupun di taksasi. Oke, kita ke Excel sekarang ya. Ini cuma 1 lembar kok, insya Allah. Nggak banyak-banyak, tenang aja. Nah, Excel saya ini kelihatan? Terlihat ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Di sini saya mencoba mencari 4 rumah. Lokasinya ada di Gresik, Kota Baru, Triorejo, ya. Kemudian di Jalan Berlian. Nanti dimasukkan alamatnya juga, ya. Di sini saya cari tuh di internet, ketemu rumah 1, 2, 3, dan 4, ya. Ini yang ini. 4 ini. 1 yang atas ini akan saya jadikan taksasinya, sedangkan yang bawah akan saya jadikan pembanding. Ya. Nanti masukkan gambarnya di sini, ya. Setiap gambarnya di sini. Nah, 1, 2, 3 nanti masukkan aja. Insert masukkan di sini, insert masukkan di sini, insert masukkan di sini. Kemudian nanti masukkan keterangannya di bawah sini ya. Apapun keterangannya masukkan aja. Selengkap-lengkapnya nggak apa-apa. Ini pun sama, selengkap-lengkapnya ya. Luas tanahnya berapa, bangunannya berapa, kamar tidurnya berapa ya. Masukkan aja terkait dengan informasi yang ada di OLX ataupun Facebook ataupun kalian langsung terjun ke lapangan juga boleh. Gitu ya. Kemudian nanti harganya berapa, tulis di sini. Ya, tulis di sini. Jangan lupa, pokoknya harganya berapapun langsung masukkan ke sini ya. Harganya berapapun masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Ya, ke sini dan ini ke sini. Oh, ini kebetulan yang paling mahal adalah pembanding ketiga. Ya, harga pembanding pertama, kedua, ketiga masukkan. Ya. Kemudian kalian kan dapat informasi tuh, luas tanahnya berapa, bangunannya berapa, ya. Nah, itu masukkan di sini. Luas tanahnya berapa? Di sini masukkan di kolom kuning. Ya, kolom kuning yang atas. Kolom kuning ini boleh diganti, tetapi kolom putih yang di sini itu tidak boleh diganti sama sekali. Karena sudah ada rumusnya. Masukkan luas tanah, luas bangunannya berapa? Ini ada luas tanah dan ini ada bangunan, ya. Lihat nih, luas tanah. Ya, luas tanah 72. Masukkan. Luas bangunan 60. Kita lihat dulu tuh, lihat tuh di sini.
artinya ini terasnya itu belum dibangun, ya. Masih ada celah, kalau hujan masih bisa masuk tuh di sini tuh, daerah sini tuh. Maka ini belum bisa dikatakan full bangunan, ya, full bangunan. Artinya kalau dia input atau memberikan informasi sebesar 60 meter persegi, berarti itu sudah betul, karena ini belum full bangunan. Tetapi kalau dia memasukkannya full bangunan, yaitu 72 juga, maka itu perlu diganti sedikit, gitu ya, karena ini depannya masih belum full bangunan. Sedangkan yang ini kita lihat nih, meskipun kita tidak bisa melihat atapnya, tapi kita bisa lihat ya, terasnya ini sudah full bangunan. Kalau hujan airnya tidak akan masuk ke terasnya sini, maka ini bisa dikatakan full bangunan. Ya, kalau di input 72 untuk luas tanahnya dan luas bangunannya 72 juga, maka itu sudah betul. Ya, itu sudah betul. Masukkan dulu informasi yang ada di sini. Cek, gitu ya. Di sini juga seret gitu, masukkan. Nah, untuk pembanding 3 nih, luas tanahnya 119 dan luas bangunannya 90. Ingat, tadi ketika ada luas tanah 70, maka batasnya adalah 90. Ya, batas atasnya adalah 90, batas bawahnya adalah 60. Tetapi di sini pembanding 3 ternyata sampai dengan 120 meter. Berarti ini tidak sebanding sudah. Maka tidak usah dipakai. Ya, tidak usah dipakai atau tidak boleh dipakai. Nah, tidak apple to apple. Nih, luas tanahnya 119. Ya, luas tanahnya. Ini saya kasih note pembanding 3 tidak bisa dimasukkan ke dalam acuan taksasi. Sudah. Ini dicoret, seret, ya. Kita fokus ke pembanding 1 dan pembanding 2. Ya, pembanding 1 dan pembanding 2. Sudah dimasukkan, ya, luas tanah dan luas bangunannya. Kemudian, ya, sebentar kita berpindah dulu ke PPT lagi ya. Nah, ini nih. Apa instruksi selanjutnya, yaitu terkait dengan taksasi. Kerjakan dahulu untuk 2 rumah pembanding. Tadi sudah di-input keterangan dan juga luas tanah dan luas bangunan. Oke. Kemudian pisahkan antara harga tanah dan harga bangunan. Nah, tadi sudah terpisah secara otomatis tuh ya. Yang tanah itu di atas, yang bawah itu bangunan. Oke. Kemudian masukkan harga jual rumah pembanding dengan menurunkan antara 10-20% dari harga jual asli. Nah, kita berpindah dulu tuh ke Excel tadi ya. Nah, ini ya. Harga jual aslinya adalah 400 juta rupiah. Nah, nanti kalian turunkan harganya ya. Kalian turunkan harganya mungkin di angka 5%, 10%, 15% atau maksimal 20% boleh ya di sini. Cek di sini. Di warna kuning yang ini 335.000 ini. Ini dalam ribuan ya, berarti bacanya adalah juta. Terus 35 juta. Harga hasilnya 400 juta. Kemudian saya turunkan jadi 335 juta rupiah. Ya, ingat ya. Harganya adalah 335 juta rupiah. Karena saya turunkan sekitar 5-20%. Pastinya berapa sih Pak? Kok sampai kira-kira seperti itu? Nah, pastinya tidak tahu karena kan itu bisa dinego ya. Orang jualan tuh pasti bisa dinego ya. Dan kita turunkan pastinya berapa? Ya nggak tahu. Negonya berapa? Ya tergantung orangnya gitu kan. Bisa 5%, bisa 20%. Gitu ya, bisa sampai 20%. Maksimal 20% ya untuk diturunkannya. Harga jual aslinya yang pembanding 2 pun saya turunkan ya. Jadi 350 juta rupiah. Oke. Saya turunkan tuh. Kita balik ke PPT. Kemudian yang keempat, cari informasi terkait harga tanah per meter melalui internet di daerah yang ditaksasi. Harga tanah antara pembanding 1, 2, dan yang akan ditaksasi harus sama karena daerahnya sama. Kecuali jika rumahnya di perumahan, maka rumah yang letaknya paling depan di perumahan tersebut biasanya lebih mahal 100.000 atau 50.000 per meter. Ya.
Maksudnya gimana Pak? Nah ini nih. Di sini adalah harga tanah per meter. Ini adalah luas tanah, ini adalah harga tanah per meter ya. Yaitu adalah 3 juta rupiah. Kalau saya setting 3 juta rupiah di tanah tersebut, saya cari informasi tuh di internet ataupun saya tanya-tanya ke tetangga atau saya cari di internet lah pokoknya. Ada yang jual tanah kapling nggak di situ? Nah itu harus dilihat tuh, ya harus dilihat. Kalau sudah ketemu maka masukkan aja. Nah kalau di sini tertera 3 juta, maka di sini juga harus sama 3 juta. Pembanding 2 harus sama. Di tempat taksasi pun harus sama 3 juta ya. Maka di sini harus sama. Ya, karena kan di daerah yang sama. Contoh di KBD atau Kota Baru Dirorejo ya ini ya. Itu harga tanah per meternya adalah 3 juta. Baik pembanding 1, pembanding 2 dan pembanding 3 harus diinput dengan nominal yang sama. Ya, kalaupun ada selisih boleh. Ya, boleh selisih tapi hanya mungkin sekitar 50.000 atau 100.000. Jadi di sini adalah 3,1 atau 3.050.000. Begitu ya. Nah, yang putih-putih ini tidak perlu diganti, jangan sampai diganti ya. Jangan sampai diganti. Nanti ini adalah perkalian tersendiri. Jadi rumah ini antara tanah dan bangunan itu ketemu tanahnya 72 meter dikalikan per meternya adalah 3 juta, ketemu tanahnya harga tanahnya tok di situ adalah 216 juta. Ini sama toh 216 juta, begitu ya. Kemudian setelah kita input di sini yang kuning-kuning ya 72, 60, 3 juta dan 335 juta, maka akan membentuk nilai ini nih, harga bangunan per meter ya, secara sendiri. Ini sudah ada rumusnya di sini nih, ada ini. Ini akan membentuk membentuk harga sendiri ya, jangan di input manual. Ya, biarkan membentuk secara alamiah. Biasanya ada koma-komanya. Ya, biarkan. Kita kembali ke PPT lagi ya. Oke. Nah, masukkan luas tanah, luas bangunan, harga bangunan yang sudah diturunkan pada Excel. Maka akan terbentuk harga bangunan dengan sendirinya. Tadi loh, saya sudah jelaskan ya bahwa harga tanah, luas tanah dimasukkan, luas bangunan dimasukkan. Harga bangunan yang sudah diturunkan pada Excel atau harga jual yang sudah diturunkan ya tadi ya, maka akan terbentuk dengan sendirinya harga bangunan per meternya, gitu ya. Kemudian harga bangunan tergantung dari kondisi bangunan. Harga bangunan per meter pada pembanding harus terbentuk sendiri dan tidak boleh diketik manual yang sesuai dengan teori yang ada di slide selanjutnya. Sedangkan harga bangunan pada rumah taksasi diperkirakan sendiri apakah di atas, di antara, atau di bawah harga pembanding sesuai dengan kondisi dan diinput manual. Ya. Kemudian harga bangunan yang terbentuk sendiri pada rumah pembanding ataupun harga bangunan pada rumah taksasi yang diinput manual harus berurutan. Maksudnya adalah bangunan yang paling baik harga bangunannya lebih mahal ketimbang bangunan yang lebih jelek. Jadi cek masing-masing harga bangunannya. Nah, ini teorinya ya. Langsung kita praktekkan ya. Nilai taksasi hasilnya tidak boleh lebih tinggi daripada harga jualnya. Kita lihat teorinya seperti apa ya. Nanti akan ada seperti ini ya. Kalau kalian taksasi harga bangunan per meter yaitu terbagi menjadi 3. Kalau rumahnya itu second, maka kita bagi menjadi 3, yaitu rumah dengan kondisi jelek, bangunan jelek, itu biasanya rumah yang mau rubuh, terbuat dari triplek, atau yang terbuat dari gedek, itu harga per meter untuk bangunannya saja, itu adalah 1 juta per meter, di bawah 1 juta per meter, ya. Sedangkan rumah second, ya, yang sedang, itu adalah antara 1 juta sampai 2 juta per meter. Kalau sedangnya mendekati buruk, ya, maka bisa di angka 1.200.000, 1.300.000-an. Tapi kalau rumahnya second itu keadaannya sedang mendekati baik, maka bisa di angka 1.800.000 atau 1.900.000 mendekati angka 2 juta rupiah. Tapi kalau second kondisinya bagus, maka
range harga bangunan per meternya adalah 2 juta sampai 2.500.000. Ya. Kalau harga rumah baru, nah kalau rumahnya itu baru, biasanya kalau rumah baru itu kalian dapat gambarnya itu berupa brosur, bentuknya 3 dimensi. Ya, bentuknya yang 3D kayak gitu-gitulah, berupa di brosur. Padahal aslinya masih belum ada. Tapi kalian tuh biasanya nerimanya gambarnya itu yang masih animasi seperti itu. Nah, itu rumah baru. Nah, rumah baru range harganya itu adalah 3 juta sampai 4.500.000 rupiah per meter ya. Kemudian untuk ruko itu lebih besar lagi, yaitu 4.500.000 sampai 6 juta rupiah per meter. Excel tadi ya. Nah, ini. Saya tanya nih, sebelum kita mengerjakan lebih lanjut. Rumah pembanding satu ini, ya, ini adalah rumah second, ya. Jelas, ada motornya, ada AC-nya sudah terpasang. Ini adalah rumah second. Nah, kalau kalian lihat rumah pembanding satu ini, kan tadi ada 3 kategori ya, ada jelek, sedang, dan bagus. Menurut kalian, rumah pembanding satu ini masuk kategori jelek, sedang, atau bagus? Sedang. Sedang ya, oke, sedang. Fix ini kita masuk kategori sedang untuk pembanding satu. Sedangkan untuk pembanding 2, kita lihat dari gambarnya dulu ya. Kita lihat dari gambarnya dulu. Ini pembanding 2 itu masuk kategori jelek, sedang, atau bagus. Jelek Pak kalau dari Sedang. komennya. Sedang juga ya, oke. Berarti dua-duanya masuk dalam kategori sedang. Tembok seperti ini memang masuk dalam kategori sedang ya. Kalau kita lihat nih, kita intip di pembanding 3, ini tuh sebetulnya rumah baru ya. Rumah baru ataupun kalau bisa dianggap rumah second, itu adalah rumah second kategori bagus ya. Kategori bagus. Ini rumah second kategori bagus. Atau bisa masuk ke rumah baru ini sebetulnya. Baru banget ini ya. Propertinya masih belum ada, furniturnya belum ada gitu ya. Masih baru, benar-benar baru. Nah, kita lihat ya, pembanding 1 dan pembanding 2 itu masih lebih bagus yang mana? Bangunannya, rumahnya. Pembanding 1. Pembanding Satu, 1. Pak. Oke, pembanding 1 lebih bagus ya. Pembanding 1 lebih bagus. Maka dia harus lebih tinggi daripada pembanding 2 nanti terbentuknya. Nah, ini ketika saya input 335 juta ya, maka masuk kategori di sininya itu terbentuk dengan sendirinya sebesar 1.983.333 rupiah ya. Nah, ini masih masuk dalam kategori sedang. Sebenarnya kalau saya melihat ini tuh kategori sedang mendekati bagus rumah pembanding 1. Jadi harga sekian itu masih wajar. Kalau ada yang berasumsi nih, Pak, rumah ini loh kayaknya bagus Pak, enggak masuk kategori sedang, maka kalian boleh naikkan nih, mungkin 340 juta. Nah, ini kan masuk dalam kategori bagus, di atas 2 juta atau di atas 2.000. Ya, ini dalam ribu rupiah ya, berarti di atas 2 juta. Nah, ini masih masuk tuh dalam kategori bagus ya. Pak, menurut saya terlalu kerendahan kalau 2 juta. Mungkin 350 boleh gitu ya. Maka masuk dalam kategori bagus ya, 2.233.000 rupiah gitu ya. Tapi kita kan sepakat tadi itu masuk kategori sedang, maka sekian. Nah, pembanding 2 ya, pembanding 2 itu masuk kategori sedang di sini ya, masuk kategori sedang juga. Nah, pembanding 2 harga bangunannya itu harus lebih rendah daripada pembanding 1 nanti terbentuknya. Kalau saya input 350 juta, maka terbentuk harga bangunan per meternya adalah sekitar 1.861.000 rupiah. Ini masih masuk kategori sedang, dan ini masih di bawahnya pembanding 1 sebesar 1.983.000.
kalian nanti mungkin Pak kayaknya 350 ini kemahalan, saya mau ganti deh 375, boleh 375. Oh, 375, 325, Untuk sekitar segini ya, 325. Mungkin ini masih masuk kategori 1.500.000 rupiah Pak, boleh diganti. Selama ini gantinya itu masih dalam tahap wajar ya, tadi batasnya adalah 20%, ya maksimal 20%. Berarti sebetulnya saya masukkan 320 pun adalah maksimal ya, batas maksimal. Saya nawar nanti ya 20% ya. Turun 20%, yaitu sekitar 320.000 atau 320 juta, itu masih masuk. Jadi kita masukkan aja sekitar 350 ya tadi contoh. Nah, sekitar sini ya. Ini hanya contoh saja kok. Gitu. Nah, kalau sudah ketemu ya, maka kita masukkan tuh ke dalam kotaan yang ada di sini, taksasi bank. Ya. 90 ya, 90 ini kita dapatkan informasi dari internet ya, 70 ini kita lihat informasi di internet tuh bagaimana. Kalau ini nih masih ada hujan masuk di dalam tamannya ini, berarti ini bukan full bangunan ya. Maka kalau dia menuliskan 90 bisa diganti menjadi 70 atau 80 juga boleh ya. Pokoknya tidak full bangunan. Tapi kalau ini sudah tertutup semuanya, maka luas tanah dan bangunannya boleh sama-sama 90-nya. Begitu ya. Terus karena kita sudah menetapkan harga tanahnya adalah 3 juta rupiah per meter, ya, maka kita langsung masukkan 3 juta rupiah per meter. Maka luas tanah 90 ya, dengan harga 3 juta rupiah per meter, itu harga tanah di situ, harga tanah rumah ini adalah sebesar 270 juta rupiah. Itu harga tanahnya tok, belum bangunannya. Ya. Sekarang kita lihat nih, kita bandingkan lagi. Rumah yang pertama, rumah yang ditaksasi, dengan pembanding 1 dan pembanding 2, mana yang paling bagus? Menurut kalian mana yang paling bagus? Rumah yang ditaksasi. Rumah yang ditaksasi berarti nomor 1 ya. Oke, nomor 2 yang mana? Pembanding 2 atau pembanding 1? Pembanding 1. Pembanding 1, oke. Berarti yang terakhir adalah pembanding 2. Berarti kita harus urutkan nih. Ya, di sini kita harus ketik. Ini kan 3 juta, sudah kan ditentukan. Sekarang kita yang bawah. Ya, yang bawah. Kita lihat di sini sekitar 1.983.000. Yang ini 1.861. Kalau menurut kalian rumah ini masuk dalam kategori jelek, sedang atau bagus? sedang. Bagus. Sedang. Ada yang bilang sedang, ada yang bilang bagus ya. Kalau kalian bilang ini sedang, maka harus masukkan nilainya di sini harus di bawahnya 2 juta ya. Kalau pembanding 1 saja 1983, maka kalian bisa masukkan mungkin 2 juta saja juga boleh. Ini berarti kalian taksasinya adalah 410. Tetapi kalau ada yang bilang tadi masuk dalam kategori bagus, maka boleh tuh di atas 2 juta ya. Itu 2.200.000 umpamanya. Ini dalam ribu ya. Maka ketemu taksasinya adalah 420 juta rupiah. Nah, nilai taksasi ini, nilai yang sudah kalian taksasi ini, itu tidak boleh lebih tinggi daripada harga jualnya yang ini. Lebih tinggi harga jual yang ini. Ya. Maksimal adalah sama atau di bawahnya, ya. Tidak boleh lebih dari harga jualnya. Nanti harga jualnya tahu dari mana, Pak? Dari keterangannya nanti, ya kan sama kayak ini tadi. Ya. Nah, ini semisal nih, semisal. Nah, semisal kalian melihat rumah yang ditaksasi itu nomor 2, Pak. Yang paling bagus tuh pembanding 1. Ini tuh sama-sama sedang, masuk dalam kategori sedang. Sedangkan yang paling bagus adalah pembanding 1. Terus yang ditaksasi yang nomor 2, kemudian pembanding 3 yang terakhir. Maka saya memasukkan bangunan yaitu di antara ini.
harga bangunannya itu di antara ini ya, yaitu antara 1.983.000 dengan 1.861.000. Seumpamanya saya bilang ini sedang nih, kategori sedang, tapi masih bagusan pembanding 1. Maka saya input di antara pembanding 1 dan pembanding 2. Saya input coba 1.900.000. Nah, ini ya. Kalau saya input 1.900.000, berarti pembanding 1 itu paling bagus nomor 1. Kemudian yang ditaksasi adalah nomor 2 dan pembanding 3 adalah nomor 3. Ketemunya adalah 403 juta. Ya. Tapi kalau menurut saya ini masih masuk kategori bagus ya. Seperti ini. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tuh di analisa pembiayaan pegawai dan pengusaha. Tuh ada 3 tuh ya. Caranya yaitu yang pertama analisa BI checking, yang kedua analisa repayment capacity, yang ketiga analisa jaminan. Nah, kita sudah keluar tuh nilai jaminannya, nilai taksasi jaminannya sekitar segini ya, maka kita menghitung LTV. Kemarin kan kita sudah belajar LTV tuh, ya kan? Dari nilai taksasi masih ingat belum? Masih ingat apa lupa? Berapa nilai LTV-nya? 30. Sekitar kurang lebih berapa? Dari taksasi? persen nggak Pak? Halo, berapa? Tadi yang jawab tadi berapa? 40% ya Pak? 80. 80, betul. Yang 40 itu adalah repayment capacity. Kalau LTV itu 80%. Maka ya kita menghitung memberikan pembiayaan itu adalah LTV-nya itu adalah 80% dari taksasi jaminan. Kita sudah mentaksasi nih 424 dikalikan 80%. Nah, maka LTV yang keluar adalah sekitar 339.200 ribu rupiah. 339.200.000 rupiah. 80%-nya. Jadi semakin kecil kita memberikan, kita menilai sebuah jaminan, ya, maka semakin kecil juga ini nilai pembiayaannya yang ini, 80%. Semakin besar nilai taksasi yang diberikan, maka semakin besar juga pembiayaan yang akan diberikan. Ya, terlalu kecil itu tidak baik, terlalu besar itu juga tidak baik. Nah, yang pas sesuai dengan teori. Ya, sesuai dengan teori. Rumah ini masuk kategori sedang, ya sudah dinilai masuk dalam kategori sedang. Oh, rumah ini bagus, maka masuk dalam kategori bagus. Jelek, ya sudah dimasukkan dalam kategori jelek. Begitu. Ada yang tanyakan? Ada yang mau nanya? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Insya Allah jelas Pak. Jelas ya, insya Allah jelas. Nanti akan saya share kok ini untuk Excel dan PPT-nya nanti. Nah, ini tuh kita sudah bisa baca nih, kita mentaksasi ternyata rumah ini tanahnya tok itu yang sebesar 90 meter persegi itu nilainya adalah 270 juta. Ya, tanah sebesar 90 meter persegi itu nilainya adalah 270 juta rupiah. Sedangkan bangunannya itu adalah senilai 154 juta rupiah bangunannya. Ya, jika digabungkan tanah dengan bangunan ya berupa rumah ini, maka kita nilai rumah itu sebetulnya seharga 424 juta rupiah. Begitu. Paham ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Bismillah. Bismillah. Ini dalam kondisi puasa harus mikir hitung-hitungan gitu ya. Semoga aja bisa. Kelas kalian kemarin tidak saya kasih penjelasan sama sekali. Hanya PPT saja. Dan mereka bisa loh ngerjakan. Nah, kalian pasti jauh lebih bisa ya. Kelas C ini kan pinter-pinter nih ya. Kelas C ini pasti bisa lah ngerjakan nantinya ya. Kalau bingung boleh tanya ke saya nanti ya. Tapi mohon maaf kalau semuanya saya balesnya agak lama gitu. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah tetap
Saya balas kok insya Allah. Pak, izin Gitu tanya. ya. Tadi saya Iya boleh. konfirmasi. Jadi itu perumahannya Mm-mm. tuh luas banget. Tapi Mm-mm. terdiri dari beberapa klaster. Itu bisa apa enggak? Dijadiin Boleh, banding. boleh. Tetapi kalau bisa ya, Mbak, ini tuh suaranya Mbak Ika ya, atau Mbak Atika ya? Ika, Pak. Mbak Ika ya, mohon maaf. Mbak Ika, ini kalau kalian kalau nemu klaster ya, satu klaster, kalau bisa pembandingnya jangan satu klaster yang sama. Karena Nggih, biasanya kalau satu klaster itu harganya sama, Mbak, gitu. nggih, beda-beda. Jadi kita tidak bisa memberikan pembanding gitu. Berarti satu perumahan pakai 3 klaster gitu, Pak, ya ibaratnya. Kalau bisa beda perumahan tapi masih satu daerah. Itu tuh banyak tuh ya, perumahan-perumahan kecil kayak gitu. Nah, kalian cari aja di satu desa yang sama, tapi di perumahan yang lain. Coba ditambahkan satu atau dua gitu aja, gitu. Nggih. Satu atau dua gitu. Kan ini tiga tuh, ya kan? Semuanya ini di Kota Baru Tirorejo, ya. Ini sama di Kota Baru Tirorejo, gitu ya. Sedangkan yang ini mungkin di mana Perumnas di sampingnya tuh apa? Sentralan ya, kalau nggak salah apa ya? City Nine itu kan ada tuh. Nah itu ada sebetulnya masih satu daerah, tetapi sudah beda perumahan, sehingga harganya juga akan berbeda gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Di Sidoarjo tuh banyak tuh perumahan tuh hadap-hadapan. Ya, antara perumahan satu dengan perumahan yang lain tuh berbeda. Nggih, Pak. Seperti itu. Gimana? Iya, dapat dipahami. Terima kasih, Pak. Oke. Ini tuh ya boleh. Ini sarannya Mbak Eka ya. Iya. Iya. Kalau misal pembandingnya itu rumahnya itu kayak dempetan gitu Pak, sebab kan pada mulanya kan itu kayak tanah warisan dari orang tua, terus akhirnya kita bandingkan dan luas tanahnya itu sama, cuman sering berjalannya waktu emang sertifikatnya udah pecah gitu, dibuat pembanding boleh Pak? Boleh. Jadi gini, umpama nih, ini kan ada jalan berlian ya. Nomor 29 dan nomor 28. Tapi ini jalan berlian nomor 5, ini nomor 4. Pada dasarnya sebenarnya di dalam satu komplek yang sama, ya, perumahan itu membentuk rumah yang sama pada awalnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka itu merenovasi, ya kan? Ini dengan ini aja beda bentuknya ya. Ini dengan ini aja beda. Mereka merenovasi merenovasi rumahnya. Sepanjang rumahnya itu berbeda, sedikit berbeda saja, itu diperbolehkan. Ya. Itu diperbolehkan. Tadi yang kasusnya Mbak Ika tadi, itu kalau klasternya bentuknya sama persis ya, klasternya itu persis. Biasanya kalau perumahan baru berdiri, itu mereka membentuk rumah yang sama, dengan luas tanah yang sama, tipe yang sama. Tetapi kalau sudah direnovasi itu boleh. Ya. Mama ini tetanggaan. Ya, ini dengan ini tetanggaan, satu dempetan. Pada awalnya sebenarnya mereka itu bentuk rumahnya sama, tetapi seiring berjalannya waktu mereka pasti merenovasi. Nah itu biasanya perumahan-perumahan yang sudah agak lama ya, Biasanya kalau perumahan baru itu tidak boleh diubah bentuknya sampai 2 tahun. Itu ya Mbak Eka ya, Iya baik, terima kasih Pak. Terus mau tanya lagi Pak, itu boleh, kalau Mas menilai rumah itu second itu bagus, jelek, dan sedang itu dari segi perspektifnya kita atau punya ciri-ciri yang ciri-ciri patennya gitu Pak? Sebenarnya adalah masuk dalam perspektif kita sendiri. Tetapi kalau masuk dalam jelek itu biasanya adalah rumah yang terlihat seperti mau rubuh atau dari triplek, dan itu masuk kategori rumah jelek gitu ya, dimana harga bangunannya itu biasanya hanya 500.000 atau 1 juta rupiah per meter. 1 juta rupiah per meter itu pun sudah terlalu mahal gitu kan. Tapi kalau dia sudah bertembok seperti ini, itu bisa masuk dalam kategori sedang. Nah, kalau rumahnya itu
terlihat seperti kayaknya rumah itu baru dibangun dan baru ditempati tidak lama nih, tidak begitu lama. Kalian nilai rumahnya, kayaknya rumahnya ini masuk kategori bagus. Contohnya adalah pembanding 3 ini. Pembanding 3 ini bisa masuk rumah baru ataupun rumah second yang bagus, itu boleh. Kalau kita ulik, apakah ini rumah ini sudah pernah ditempati atau belum? Kalau belum, berarti kan dia masuk dalam kategori rumah baru. Tetapi kalau sudah pernah ditempati dan dicat ulang, kemudian direnovasi, maka bisa masuk dalam kategori rumah second tapi bagus. Sebenarnya ini juga bisa masuk nih. Pembanding 1 nih masih bisa masuk rumah bagus gitu ya, masih bagus gitu. Ini juga bisa masih kategori bagus tuh bisa gitu. Yang pembanding 2 itu masuk kategori sedang, itu bisa. Tapi kalau kalian mau masukkan ke sedang, mendekati bagus, itu juga boleh. Jadi tergantung perspektif kalian masing-masing gitu. Itu jelas ya? Jelas Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Nanti kalau bisa usahakan cari rumah yang 1 lantai saja dulu ya. Yang 2 lantai agak susah untuk menilainya karena masuk dalam kategori rumah mewah, ada lagi sebetulnya. Aja yang 1 lantai, dan kalau bisa jangan di Surabaya. Ya, karena di Surabaya itu harganya itu agak kenaikannya agak tidak masuk akal ya. Melejitnya itu sangat luar biasa. Ya, tetapi kalau di luar Surabaya, mungkin daerah Gresik, Sidoarjo itu masih kenaikannya mungkin masih bisa diprediksi. Kenaikan harga rumah dan tanahnya itu masih wajar. Tapi kalau Surabaya, Jakarta, waduh, itu setahun aja meroket ya, harga rumah itu meroket harganya. Sekedar informasi, saya beli rumah daerah Surabaya ya, rumah saya di Surabaya Barat di Lidah Kulon. Saya beli di perumahan itu harganya 320 kalau tidak salah. Saat ini kalau mau dijual dengan kondisi yang apa adanya ya, sedangkan ini sudah direnovasi, kalau ada yang mau beli dengan kondisi rumah apa adanya, bangunan asli dari perumahan, itu sekitar 1 miliar atau 1,2 miliar. Gitu ya. Orang di sini dengan standar bangunan yang sudah direnovasi itu menjualnya antara 1,5, 1,6, bahkan ada yang 2 miliar. Bayangkan, dari harga 300 juta jadi sekitar 1,6 miliar. Itu kenaikannya berapa persen? Gitu. Itu luar biasa kalau yang di Surabaya. Mohon maaf Pak Iqbal. Iya, boleh. Itu jangka waktunya berapa tahun Pak perubahan itu? Ya, kalau saya beli itu sekitar tahun 2013. Ya, berarti sekitar 8 tahun ya, 8 tahun. Itu sudah 1,6. Bahkan tetangga saya ada yang jual 2 miliar, itu pun laku. Begitu ya, laku. Saya juga nggak tahu kalau mungkin ada faktor lain yang membuat daerah rumah saya ini naik begitu tajam, karena ada Citraland di dekat rumah saya. Jadi orang-orang yang biasanya orang-orang Cina yang tidak ingin membeli rumah di Citraland dengan keterbatasan dana, maka mereka belinya itu di dekat-dekatnya sini, gitu, dekat-dekatnya sini. Nah, itu sungguh sangat fantastis ya kenaikannya. Itu. Kalau di daerah Gresik, di Dirorjo, itu sekitar tahun 2015 ya Pak. Itu 100 juta, 150 juta sudah dapat. Nah, sekarang ya harganya itu, ini kita lihat nih daerah Kota Baru Dirorjo ini, Gresik ini. Ini mereka sudah menawarkan sekitar harga 400-an juta. Ya, 400-an juta. Ini kalau nggak salah harga 2 tahun yang lalu ya, 2018. 2019, 2 tahun yang lalu. Sekarang pasti lebih dari ini.
ya lebih dari 400 juta, apalagi sudah ada tol, ya. Nah, itu yang daerah-daerah dekat-dekat Surabaya itu kenaikannya sungguh luar biasa, ya. Sidoarjo pun mungkin ada daerah-daerah tertentu yang naiknya luar biasa, dekat Juanda itu kenaikannya luar biasa juga, gitu. Tetapi kalau masih daerah Gresik masih wajar ya, masih tidak terlalu tinggi. Kalau daerah Surabaya tuh melejitnya luar biasa harganya. Ada yang tanyakan lagi? Investasi rumah itu insya Allah tidak rugi ya. Harganya pasti akan naik terus. Naiknya berkali-kali lipat. Ini kalau kalian bisa mengerjakan taksasi jaminan, ini satu pekerjaan ini saja, yaitu kalian bisa diberikan upah sebesar 500 sampai 1 juta untuk mentaksasi seperti ini saja. Nah, ini kalau sudah ahli itu 2 jam selesai, 1 jam aja selesai, ya, 1 jam aja selesai kalau sudah ahli. Tetapi harus tepat, jangan sampai over taksasi atau under taksasi, itu bahaya. Ada yang tanyakan? Pak, izin tanya. Misalnya Ya, boleh. kita taksasinya lewat internet, itu kan biasanya beda platform, beda harga. Gitu acuannya bagaimana, Gimana? Pak, ya? Terputus ini tadi. Apa tadi? Beda apa? Beda platform, beda harga. Tetapi beda platform, beda harga itu biasanya permainan marketingnya saja. Cari harga yang paling, kalau Siapa sama yang ya, paling besar? kalau sama cari yang murah, cari yang paling murah. Gitu, pokoknya ada rumah yang sama, tapi satunya jual 480, satunya 450, maka kalian pasang harga jualnya yang di sini ya, sebentar. Satu platform yang sama, maka di sininya itu ambil yang paling murah. Ya, semisal rumah ini nih ada yang jual 420, ada yang jual 400, maka masukkan yang paling murah 400 juta. Begitu. Nanti dari 400 juta masih dikurangi nih di harga taksasinya di sini. 5, 10 atau 20%, itu terserah kalian. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Bisa ya, insya Allah bisa kok. Untuk deadline pengumpulannya kapan Pak ya? Kalau deadline insya Allah 2 minggu lagi. Untuk minggu depan insya Allah libur ya, karena kita Idul Fitri. Kemudian untuk deadline-nya insya Allah tanggal 17 atau 2 minggu lagi. Nanti dikumpulkan bersama tugas analisa pembiayaan pengusaha. Kemarin kalian wawancara, ya itu dikumpulkan bebarengan dengan itu. Ya, 2 minggu lagi. Insya Allah tanggal 17. Tanggal 17, ini insya Allah ya. 17 itu mengumpulkan tugas, 24 materi, tanggal 31 Mei kita UAS. Insya Allah. Masya Allah. Habis itu selesai perkuliahan, kalian masuk semester 7 dan mengerjakan skripsi nantinya. Waduh. Habis mengerjakan skripsi, lulus sudah. Alhamdulillah. Ini adalah semester terakhir ya, kalian mencari ilmunya. Di semester 7 sudah membuat skripsi. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, tadi kelompoknya Mas Dani ya, Daniago, silakan untuk ditutup terlebih dahulu untuk presentasinya. Baik, terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.